Seri tanya jawab anak muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, kita sudah membahas pertanyaan pertama, apakah iman itu? Dan pertanyaan kedua, kalau kita sudah hafal rukun iman, bisakah disebut orang beriman? Dua pertanyaan tentang rukun iman. Kita juga sudah membahas pertanyaan ketiga, apakah Allah mempunyai keluarga seperti kita? Pertanyaan keempat, jika Allah sendirian, apakah Allah tidak merasa kesepian? Dan pertanyaan kelima, mengapa Allah mempunyai nama begitu banyak? Tiga pertanyaan tentang mengenal Allah. Sekarang kita lanjut pertanyaan yang keenam. Ustazah, Utsman mau bertanya. Baik, mau tanya apa Kak Utsman? Silahkan. Ada orang yang percaya pada jimat dan benda sakti. Sebenarnya, apakah boleh mempercayainya? Seorang muslim hanya boleh percaya pada Allah Ta'ala saja. Bahwa semua kekuatan itu datangnya pasti dari Allah Ta'ala. Itulah kenapa memahami tauhid sangat penting. Dan betapa pentingnya belajar tauhid sejak dini, sejak kecil, seperti kalian. Coba perhatikan gambar ilustrasi ini. Seseorang meyakini bahwa ada kekuatan selain Allah. Itu termasuk syirik. Karena menganggap bahwa kekuatan Allah Ta'ala ada tandingannya. Kata orang itu, ampun, engkau memang hebat, sungguh hebat. Padahal sebenarnya orang itu sedang tertipu. Apa yang dia yakini kuat sebenarnya kecil. Hanya kelihatannya saja kuat. Bayangannya saja yang besar. Padahal sesungguhnya kecil. Contohnya setan. Ini hanya gambar ilustrasi saja ya. Kita tidak tahu seperti apa wujudnya setan. Memangnya mau bertemu langsung, berhadapan langsung dengan setan? Ih, pasti nggak mau kan? Nah, ada orang yang menganggap setan itu kuat, bahkan tunduk mengikuti setan. Kalau manusia seperti itu, setan bisa menjadi semakin kuat dan besar. Dan sebaliknya, jika manusia berani melawan setan dengan memohon pertolongan dan kekuatan Allah, maka setan bisa menjadi kecil, kempes, bahkan akan semakin kehilangan kekuatannya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Quran Surat Al-Isra ayat 65. Dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Quran Surat Saba ayat 21. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 39-40. Dari ayat-ayat tersebut, kita jadi tahu bahwa
setan itu lemah. Dan setan tidak bisa menguasai hamba-hamba Allah yang menjadikan Allah sebagai penjaga. Iblis juga tidak bisa menguasai orang-orang yang beriman, apalagi orang yang ikhlas. Jadi kita tidak perlu takut lagi ya sama setan, dan kita berusaha menjadi mukmin yang ikhlas. Tentang pertanyaan Kak Utsman tadi, coba perhatikan. Ada orang-orang yang menganggap suatu pohon itu mempunyai kekuatan tertentu. Ada juga yang menyembah patung, padahal patung itu mereka sendiri yang membuat, yang berasal dari benda mati. Tetapi mereka jadikan simbol Tuhan mereka. Ada juga yang menuhankan uang, menyembah uang, menganggap tidak bisa hidup tanpa uang, melakukan segala sesuatu hanya demi mendapatkan uang. Ada juga yang menyembah matahari, bahkan menyembah manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari hal-hal yang demikian itu. Kenyataannya, di masyarakat masih banyak orang-orang yang meyakini adanya kekuatan selain Allah, memohon, berdoa, beribadah kepada selain Allah. Coba perhatikan, ada pohon, ada kuburan. Ada orang yang mempersembahkan sesajen, membuat makanan untuk diberikan kepada pohon atau kuburan. Padahal perbuatan tersebut tidak ada manfaatnya, tetapi setan sangat menyukainya. Perbuatan-perbuatan yang meyakini adanya kekuatan selain Allah, mempersembahkan segala sesuatu untuk selain Allah. Setan sangat menyukainya. Makanya kita harus berhati-hati, tidak mengikuti begitu saja perbuatan-perbuatan yang menyimpang, perbuatan-perbuatan yang tidak ada dasarnya. Masih banyak terjadi di masyarakat. Ternyata setelah ditelusuri, perbuatan-perbuatan itu menuju kepada kesesatan. Ada juga orang yang meyakini jimat. Ini yang ditanyakan Kak Utsman tadi. Gelang, benda-benda dianggap mempunyai kekuatan. Jadi memang ada banyak benda-benda dengan berbagai nama yang diyakini oleh orang-orang memiliki kesaktian. Rajah, jimat, pelet itu suatu kesyirikan meski ditulis pakai bahasa Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat, dan pelet adalah syirik. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3883. Hadis ini sahih. Banyak yang termasuk perbuatan syirik, misalnya sihir. Ada kakek sihir, nenek sihir. Nah, kisah-kisah dan hal-hal yang berbau sihir itu banyak terdapat di buku-buku atau tontonan anak-anak. Maka harus kita waspadai, harus kita singkirkan jauh-jauh bacaan tontonan yang mengandung sihir. Kita ganti dengan bacaan dan tontonan yang mendidik, yang sesuai syariat Islam. Ada juga praktek-praktek perdukunan. Orang-orang mendatangi dukun untuk memudahkan usahanya, untuk mempermudah memperoleh jabatan, untuk mempermudah kelulusan ujian, meminta kekayaan. Banyak sekali ya orang-orang mendatangi dukun, menganggap dukun itu sakti. Na'udzubillah. Ada juga peramal, yaitu orang-orang yang mengaku bisa melihat atau mengetahui peristiwa yang belum terjadi. Mana bisa manusia mengetahui hal-hal yang belum terjadi? Para peramal nasib menyalahgunakan ilmu perbintangan atau astronomi. Ramalan yang mengandung dusta atau kebohongan
tersebar di majalah-majalah, TV, koran, dan media yang lainnya. Biasanya para remaja, anak-anak muda itu sangat menyukai ramalan bintang. Makanya kita sebagai muslim harus waspada, jangan sampai terseret ke dalam hal-hal yang seperti itu. Apapun itu, misalnya seseorang yang tampangnya seperti kiai, seperti tokoh agama, tetapi mengajak orang lain meyakini adanya kekuatan selain Allah, itu termasuk perbuatan syirik. Harus kita waspadai, tidak bisa kita ikuti. Banyak kiai yang menjadi dukun, juga orang-orang yang terlihat berpendidikan tinggi, menggunakan teknologi tetapi juga menipu banyak orang, mengajak ke dalam perbuatan syirik. Padahal kebanyakan mereka meminta pertolongan jin atau setan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran Surat Al-Jin ayat 8-9. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan bahwa jin dahulu bisa mencuri dengar berita langit, bisa menempati tempatnya di langit untuk mendengarkan berita tentang peristiwa yang belum terjadi. Tetapi setelah Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada manusia, maka penjagaan di atas langit diperkuat, dan jin tidak bisa menempati tempatnya yang dulu lagi, tidak bisa leluasa mencuri dengar berita langit. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, para malaikat saling berbicara di atas awan dan awan-awan yang gelap tentang berbagai urusan yang akan terjadi di bumi. Lalu didengar oleh setan-setan, kemudian setan-setan itu membisikkannya pada telinga para dukun sebagaimana botol ditiup. Lalu setan-setan itu menambah urusan yang didengarnya itu dengan 100 kedustaan. Hadis riwayat Bukhari nomor 3288. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pengobatan dengan mantra-mantra, kalung, gelang, penangkal sihir, dan guna-guna adalah syirik. Hadis riwayat Abu Dawud. Di hadis yang lain, barang siapa mendatangi dukun peramal dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya selama 40 malam tidak diterima. Hadis riwayat Muslim. Semua ini adalah di antara dalil tentang bahaya syirik, tentang larangan syirik, bahwa syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dosanya tidak diampuni dan pelakunya dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Terkadang manusia mengalami kejadian yang buruk, misalnya terkena cipratan air kotor saat hujan karena ada mobil yang lewat, atau terkena cipratan air kotor padahal sepatunya baru, bajunya baru, motornya baru saja dicuci. Wah, atau mengalami kejadian ini, minumannya tersenggol lalu tumpah mengenai laptopnya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Jika seseorang mengalami kejadian seperti ini, tidak boleh merasa sial. Ini juga bagian dari takdir Allah. Masih ingat kan? Di antara rukun iman yang 6,
Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Misalnya seseorang mengalami kecelakaan. Mungkin saja itu adalah teguran dari Allah karena misalnya kurang berhati-hati atau belum berdoa atau sedang lupa, sedang tidak mengingat Allah Ta'ala. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini pasti mengandung banyak hikmah. Dengan kejadian yang buruk, seseorang bisa lebih berhati-hati lagi. Jika mengalami kejadian seperti itu, kita harus sabar. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, kita harus yakin kepada Allah Ta'ala. Menyandarkan semuanya hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak merasa sial, tetapi menjalaninya dengan tabah. Oke? Termasuk wabah yang sedang kita alami ini. Kita tidak boleh merasa sial, walaupun tidak bisa sekolah. Sekarang keadaan kita repot, tidak seperti biasanya. Tetapi kita harus sabar menjalaninya dan tetap semangat. Kita sandarkan kepada Allah Ta'ala, kita mohon keselamatan, kesehatan hanya kepada Allah Ta'ala. Semoga kita dan keluarga kita tidak ada yang terkena virus corona. Amin. Demikian materi dari Ustazah, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.